Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'. Pada video kali ini kembali Madia akan menganalisa dan menjawab satu akun dalam berjudul jangan emosi melihat untuk Ka'bah, arah kiblat Ka'bah atau Baitullah tersebut. Ini dibuat oleh akun Papel 88 channel. Oke, untuk selanjutnya kita lihat dulu apa yang ingin akun Papel 88 ini menyampaikan tentang arah kiblat umat Islam itu sendiri. Oke, go. Temukan di Spiritual Indonesia yang diposting oleh Sensei Nobula. Ya, ini sekedar saya baca saja. Silakan saudara menyimak, dan jika saudara tidak setuju dengan tulisan ini, saudara bisa langsung beri komentar atau saudara bisa langsung mampir di Spiritual Indonesia untuk menanggapi kiriman ini. Dan saya harap jangan ada yang emosi, yang kehilangan kewarasan dan akal sehat ketika membaca atau ketika mendengarkan video ini. Oke guys, selamat menyaksikan. Sensei Nobula Spiritual Indonesia membedah logika kiblat. Pertanyaannya, kenapa harus menghadap ke kiblat? Esensinya kiblat adalah tempat kotak batu Ka'bah dan Hajar Aswad berada. Dan itu wajib loh. Ada hukumnya, atau sholat Anda batal kalau tidak menghadap ke sono. Itu artinya walaupun batunya tidak ada di depan mata fisik Anda, tapi ada di hadapan mata imajiner Anda. Karena itu wajib hukumnya untuk menghadap ke kiblat tempat batu Ka'bah berada. Why? Jika ornamen patung batu besar lain bisa dianggap berhala, apakah bangunan kotak Ka'bah secara tidak langsung juga bisa dianggap berhala? Jika dititik dari manifestasi fungsinya sebagai epicentrum pemujaan, walau mungkin umat muslim enggan mengakui bahwa mereka mungkin memuja batu Hajar Aswad ataupun bangunan Ka'bah seperti layaknya kuil bangunan suci dalam keyakinan religi lain. Tapi nyatanya hal itu terdapat kemiripan yang sulit untuk dipungkiri. Oke, di sini kembali Madia untuk menganalisa dulu mengenai sejarah arah kiblat atau sejarah pemindahan arah kiblat itu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram di Mekah. Sebenarnya arah kiblat dalam ajaran Islam itu hanyalah sebagai letak persatuan. Letak arah kiblat umat Islam itu yang mana dulu pada masa sebelum dipindahkan arah kiblat dulu pada Masjid Al-Aqsa di Palestina tersebut, di mana di situ juga terdapat 3 jalur agama yang samawi juga, yang dimana di dalam Mazmur 5 ayat 8 itu juga dikatakan bahwa artinya begini, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Nah, itu artinya bait suci ini sebenarnya sudah ada sejak zaman nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa.
kemudian turun kembali ke jalur kitab Nabi Isa atau Yesus. Nah, dan Muhammad pun sebenarnya dia meneruskan ajaran tersebut gitu loh, ajaran tersebut, tapi pada masa itu arah kiblat umat muslim itu ke Masjidil Aqsa di Palestina tersebut gitu loh. Sebenarnya hal sujud menyujud itu juga sudah dijalurkan sebelumnya di kitab Perjanjian Lama gitu loh. Jadi kalau Anda berkata arah kiblat itu penting apa tidak penting, itu Anda bisa cek sendiri ke dalam ajaran agama sebelumnya. Dan Anda pun sebenarnya tahu itu di Perjanjian Lama sudah termuat semua bait suci itu gitu loh. Jadi ya kalau Anda memaknai sesuatu yang lain itu sangat lebay gitu loh. Sangat lebay sekali, tidak sesuai, berarti Anda tidak membaca sejarah-sejarah tentang bait suci sebelum ajaran Islam itu sendiri. Anda bisa buka kitab sejarah, sejarah 1 Raja-Raja 8 1 sampai 66. Itu mencatat bagaimana tentang pentasbihan bait suci yang dibangun oleh Salomo. Dan sekali lagi ayat 44 dan 48 itu Salomo sebenarnya meneruskan tradisi ibadah Daud. Jadi sebenarnya seolah jalurnya ini berkesinambungan, dari Abraham itu berkesinambungan. Bagaimana itu Daud yang menempatkan bait Allah yang di Yerusalem itu sebagai arah kiblat dalam berdoa. Nabi Daud juga mengarahkan kiblat ke berdoa ke Yerusalem. Itu kan arah kiblat juga gitu loh. Jadi sebenarnya Anda terlalu lebay untuk mengkondisikan sesuatu yang sudah jelas di dalam kitab-kitab suci. Anda buat kondisi sesuatu yang beda gitu loh. Begitu juga dalam ajaran Islam itu arah kiblat juga tidak terlalu difokuskan dalam hal Anda pandang sesuatu yang bagaimana gitu. Karena buktinya apa? Buktinya sebelum ke Mekah Madinah, ke Mekah Baitullah itu ada, arah kiblat umat Islam dulu ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Itu berarti menepis semua anggapan Anda bahwa adanya sesuatu yang tidak benar pada Masjidil Haram atau Ka'bah Baitullah tersebut. Karena Anda cek sendiri sejarah sebelum perpindahan ke arah kiblat itu, kalau Anda mencoba untuk membangun opini negatif kepada arah kiblat umat Islam di Mekah Baitullah itu gitu loh. Itu dulu yang perlu Anda harus garis bawahi. Kan sudah sangat jelas dari Salomo pun sudah menubuatkan sesuatu yang dikaruniai nubuat yang dianggap melihat ke depan dengan kemampuan untuk memandang ke lorong waktu ke depan. Salomo, ya kan, Salomo sudah melihat bahwa bangsa Israel yang akan ditawan akan Babel beberapa abad kemudian. Itu adakah penting bahwa pembangunan bait suci itu di dalam ajaran sebelumnya? Nah, Anda bisa cek sendiri bagaimana apa yang terjadi bait suci sebelum ajaran Islam itu datang gitu loh. Jadi Anda tidak bisa pungkiri gitu loh. Ajaran Anda Kristen tidak bisa pungkiri, di Perjanjian Baru tidak bisa pungkiri bahwa bait suci itu ada. Bait suci dan keruntuhannya pun juga ada pada masa Raja Nebukadnezar. Itu kan yang dia menghancurkan baik kota maupun bait suci itu gitu loh. Yang terjadi di nubuatan Salomo. Itu terjadi kurang lebih 586 sampai 586 sebelum Masehi loh ya. Sebelum Masehi itu terjadi. Jadi bagaimana intinya? Intinya ya bait suci yang terletak di kota Yerusalem. Nah, itu juga sudah ada gitu loh. Jadi Anda lebay kalau membuat sesuatu yang berpandangan beda dari ajaran agama sebelumnya. Dan sebenarnya ajaran agama Anda cikal bakalnya dari ajaran sana Perjanjian Lama, dari bangsa Yahudi sana gitu loh. Itu cikal bakal ajaran agama Anda. Yang mana bangsa Yahudi pun, Israel pun itu tidak menerima gitu loh konsep ajaran ketuhanan Anda dan kitab Anda gitu loh. Kitab Perjanjian Baru ditolak oleh bangsa Yahudi. Itu yang jadi masalah, yang perlu pikir Anda dalam Anda membuat sesuatu terhadap ajaran Islam. Anda seharusnya mengecek ke belakang gitu loh.
Berapa persen sih ajaran agama Kristen diterima di bangsa Yahudi, ya kan? Berapa persen mereka menerima? Oke, untuk selanjutnya saya buat argumen ke Anda dulu ya. Oke. Bukan soal diakui atau tidak diakui. Ini soal esensi kebenaran di dalam sebuah realitas yang mencakup di dalamnya. Makanya Mekah dinamakan kota suci. Kota tersebut dianggap suci karena ada bangunan kotak Ka'bah dan batu surga Hajar Aswad di dalamnya yang membuat miliaran orang tergila-gila dan berebutan untuk menciumnya. Dan fenomena tersebut terkesan cukup irasional dan semrawut karena berisi orang-orang yang tampak tenggelam di dalam sugesti alam bahwa sadar mereka sendiri yang sudah sangat dalam meyakini batu surga dalam kurung batu meteor tersebut sebagai batu surga yang turun dari langit. Oke, saya di sini garis bawahi dulu mengenai batu surga atau batu Hajar Aswad. Itu adalah batu yang ditemukan sudah ada pada masa pembuatnya Baitullah Mekah tersebut, yaitu pada jalur Nabi Abraham atau Ismail gitu. Nah, terus batu tersebut bukan suatu esensi, bukan suatu hal pokok dalam ajaran Islam. Agar Anda tahu, batu Hajar Aswad atau batu surga yang Anda katakan itu tidak penting, tidak hal penting, tidak esensial dalam ajaran Islam. Bukan hal pokok dalam ajaran Islam. Batu itu hanya orang mencium batu itu sebagai batu penghormatan, tanda penghormatan adanya bait suci. Adanya bait suci yang dibangun oleh pendahulunya, yaitu jalur Nabi Abraham dan Ismail. Nah, jadi dengan adanya batu itu berarti orang penghormatan itu wajar, sebagaimana Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang membangun juga bait suci, tempat beribadah di dalam, dan mereka juga sebenarnya mencium dinding gitu loh, mencium dinding ratapan. Jadi Anda aja terlalu lebay. Sejarah sudah membuktikan bahwa apakah orang yang mencium batu dinding ratapan itu juga menyembah batu dinding itu gitu loh. Jadi Anda ini harus berpikir lebih waras gitu loh, lebih agak bagaimana gitu, agak waras lah. Cikal bakal ajaran agama Anda itu berasal dari bangsa Yahudi. Kita perjanjian lama itu pun masih Anda imanin, ya kan. Nah, di dalam perjanjian lama itu juga ada bait suci yang pada orang-orang Yahudi itu meratap mencium batu dinding ratapan. Apakah orang-orang Yahudi mereka mencium dinding itu, menyembah batu dinding itu gitu loh? Saya yakin tidak. Itu mereka mungkin menghormatin arah kiblat mereka itu gitu loh, arah kiblat bait suci yang mereka juga ada di dalamnya. Jadi Anda seharusnya kalau mau protes ke ajaran Islam, kalau mau Anda mencoba menggiring opini ke Islam, Anda harusnya protes dulu ke bangsa Yahudi gitu loh. Yang perlu Anda protes, mengapa mereka nggak mau menerima ajaran kitab Anda, mengapa konsep ketuhanan Anda bangsa Yahudi itu nggak mau menerima gitu loh. Memang ada yang menerima, tapi sangat kecil di bangsa Yahudi itu. Mengapa mereka tidak menerima Trinitas gitu loh. Itu yang perlu Anda ketahui Bang Papel. Terus mengapa mereka menolak kitab perjanjian baru Anda gitu loh. Mengapa? Karena kitab perjanjian baru Anda itu kan ditulis bukan orang pertama atau orang kedua setelah Yesus atau Isa itu meninggal mati. Tapi itu berapa puluh tahun setelah Yesus atau muridnya itu disalib. Jadi kitab perjanjian baru Anda itu ditulis orang ketiga gitu. Dan di dalamnya juga ada campur tangan Rasul Paulus. Paulus juga Anda harus ketahui bahwa historis jejak rekam, historis Rasul Paulus ini Anda harus tahu orang yang berkhianat, orang yang memusuhi Isa atau Yesus Kristus itu sendiri gitu loh. Jadi banyak hal sebenarnya yang perlu Anda koreksi di dalam ajaran agama Anda sendiri gitu loh, sebelum Anda berbicara
tentang ajaran Islam yang sebenarnya sudah ada sejak dulu, bait suci tanah haram ini gitu loh. Itu yang perlu PR buat Anda, Bang Papel 88, itu harus Anda jawab dulu. Mengapa gitu loh. Apakah kualitas kitab perjanjian baru Anda ini sebagai sangat hebat, ditulis orang ketiga mengatasnamakan Yesus, dan isinya membatalkan perjanjian lama gitu loh. Banyak ajaran-ajaran perjanjian lama yang dibatalkan dengan perjanjian baru itu. Contoh, dilarang makan babi di perjanjian lama, di kitab Anda membolehkan makan babi. Bahkan Yesus pun sebelum adanya kitab perjanjian baru ini, dia tidak makan babi gitu loh. Termasuk sampai ke jalur atas tidak makan babi. Nah, ternyata di ajaran perjanjian baru makan babi gitu loh. Itu kan. Jadi itu salah satu aja saya buatkan contoh. Oke. Saya lanjut dulu ya dari argumen Anda. Sejauh itukah logika manusia tenggelam dalam lautan ilusi? Mereka lupa bahwa apapun diyakininya di level alam bawah sadar cenderung akan terwujud sesuai basic keyakinannya, terlepas dari apakah itu baik atau buruk, karena hukum yang bekerja di level batin bawah sadar itu tidak bisa memilah kebaikan dan keburukan. Mereka hanya melaksanakan perintah pikiran sadar lewat impuls keyakinan. Makanya ada orang yang bisa mati sangit sebagai pengantin bomber karena ada investasi keyakinan buruk yang telah meracuni batin bawah sadarnya untuk meyakini hal buruk sebagai hal baik. Dan itulah ciri. Oke, dari awal saya dengar, saya lihat Anda ini memframing suatu ajaran tapi disangkut pautkan dengan oknum, dengan pribadi. Itu berarti Anda sudah suatu kehabisan bahan, kehabisan akal bagaimana caranya untuk mengoreksi ajaran Islam itu sendiri gitu loh. Ajaran Islam itu sendiri tidak seperti itu. Itu hanya perbuatan oknum, perbuatan seseorang yang di luar ajaran Islam itu sendiri. Tapi Anda mencoba memframing orang yang sudah menyerang suatu perbuatan pribadi, membuat oknum, hal-hal oknum dijadikan suatu landasan ajaran Islam itu sendiri. Itu tandanya orang itu suatu kehabisan bahan, kehabisan sesuatu yang untuk dibuat bahan untuk menggiring opini ke negatifan suatu ajaran. Artinya Anda, saya nilai, sudah kehabisan bahan, kehabisan dasar untuk membuat sesuatu. Buktinya apa? Buktinya hal-hal pribadi, perbuatan oknum, Anda coba untuk mengaitkan dengan suatu ajaran gitu loh. Yang mana ajaran tersebut sangat menolak hal yang begitu gitu loh. Nah, itu yang perlu Anda garis bawahi, Bang Papel. Ya seharusnya Anda buat dong narasi yang ilmiah lah, sesuatu ajaran-ajaran agama yang bisa Anda bantah secara ilmiah. Bukan membuat giringan-giringan opini secara pribadi, perbuatan oknum. Itu sesuatu yang salah gitu loh. Nah, yang perlu Anda jawab, mengapa ajaran Kristen itu tidak diterima di bangsa Yahudi sana gitu loh. Ada yang menerima paling 2% gitu loh. Mengapa itu? Nah, itu harus Anda jawab gitu loh. Dan mengapa kita perjanjian baru juga ditolak oleh bangsa Yahudi, padahal disitulah cikal bakal ajaran agama Anda gitu loh. Masih mending Islam di Israel sana Yahudi 14%. Itu sangat cukup, angka yang cukup lumayan diterima di bangsa Israel sana gitu loh. Masih mending Islam. Nah, itu perlu Anda garis bawahin ajaran agama Anda gitu loh. Tidak perlu Anda mengkoreksi hal yang bersifat pribadi dijadikan landasan untuk menggiring opini ke suatu ajaran. Itu perbuatan bodoh namanya gitu. Kehabisan senjata lah, peluru namanya. Oke. Saya lanjut dulu ya. Dimensi alam bawah sadar manusia yang tidak bisa memilah baik dan buruk. Kekuatan mereka adalah kekuatan potensial yang dapat memperbaiki ataupun merusak. Itu artinya, jika Anda mengimani sebuah rupang atau patung batu dan lain-lain, ataupun sebuah bangunan kotak Ka'bah dan batu Hajar Aswad memiliki kekuasaan, keistimewaan dan kekuatannya sendiri dari pusat energi
episentrumnya di Mekah Ka'bah, maka keyakinan tersebut akan merasuk ke dalam batin bawah sadar Anda, dan untuk selanjutnya akan tercipta ilusi keyakinan, mujizat dan lain-lain di dalam ruang batin yang dikuasai oleh alam bawah sadar Anda. Oke. Di sini coba Anda buka di 2 Samuel 7 1 sampai 13. 1 Tawarik 28 2 sampai 3. Meskipun demikian, Daud diizinkan untuk mengumpulkan bahan-bahan bagi rumah Tuhan. Yang membangunnya bukanlah dia, melainkan Salomo, putranya, yang harus mendirikan. Segera setelah penobatan Salomo ke tahta, dia memulai pekerjaan itu. Dia meletakkan dasar pada tahun keempat masa pemerintahannya tersebut, dan bangunan itu selesai dalam waktu 7,5 tahun. Pembangunan Bait Suci Salomo merupakan peristiwa bersejarah, bukan saja dalam sejarah Israel, tapi juga dalam sejarah dunia. Jadi intinya bagaimana? Intinya Islam itu meneruskan ajaran sebelumnya. Dan perlu Anda ketahui, Islam juga mengoreksi ajaran-ajaran sebelumnya, yang mana juga ada terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Itu dulu garis bawahnya. Jadi bait suci bagaimana? Bait suci yang memang ada sejak dari dulu. Sejak dari zaman Nabi Salomo, Nabi Sulaiman sudah ada gitu loh bait suci. Anda mencoba untuk menggiring opini sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang lucu gitu loh. Ya terbantahkan dengan historis sejarah pembangunan bait suci di zaman dulu gitu loh. Karena bait suci ini memang sudah ada di kitab-kitab suci. Makanya Islam itu datang juga membuat bait suci yang sudah dibuat oleh cikal bakal nenek moyangnya, yaitu Nabi Abraham, ada Ismail itu sendiri gitu loh. Jadi ya apapun yang Anda mencoba untuk memaknai arah kiblat, cikal bakal baitullah, apapun itu terbantahkan sendiri dalam kitab Perjanjian Lama, kitab di Solomon, kitab Nihar Sirin. Nah, jadi semua intinya bagaimana? Intinya ya Anda aja yang terlalu sesuatu yang nggak jelas, sesuatu yang sudah jelas di dalam dulu sejarahnya itu Anda coba bangun menggiringkan opini gitu loh. Dan Islam pun datang itu menghancurkan berhala-berhala. Bagaimana mungkin Islam yang menghancurkan berhala, kok berhala disembahkan? Itu sesuatu yang lucu. Anda nih terbalik Bang Papel. Islam itu datang dulu di Ka'bah itu penuh berhala, dihancurin, dibersihin semua. Justru malah Anda tuduh Islam yang berhala, bagaimana ini gitu loh. Justru Anda sebaliknya, kami menanyakan kepada Anda gitu loh. Asal mula ajaran agama Anda itu tanggal kelahiran 25 Desember itu berasal dari mana gitu loh. Anda cek sendiri, bangsa pagan Romawi itu tanggal berapa dia memperingatin. Anda cek, tidak perlu saya jelasin, Anda cek sendiri. Hari raya pagan bangsa Romawi, silahkan Anda cek sendiri tanggal berapa mereka gitu loh. Ya kan? Jadi Anda nih lebay, banyak PR yang harus Anda jawab dalam ajaran agama Anda sendiri gitu loh. Tanggal 25 Desember apa benar itu tanggal kelahiran Yesus Kristus? Anda cek. Bagaimana tanggal hari perayaan matahari di zaman Roma sana, bagaimana tanggal berapa mereka lakukan gitu loh. Itu Anda harus cek sendiri. Siapa sebenarnya yang beragama pagan itu, asal muasal ajaran agama pagan itu siapa gitu loh. Jadi Anda sebenarnya membuat video begini menggiring opini ke jalur agama Anda sendiri gitu loh. Yang berasal dari agama pagan itu siapa gitu loh. Dan itu terjadi gitu loh. Yang mengadopsi tanggal 25 Desember itu sampai masuk ke jalur agama Kristen itu sendiri siapa gitu loh. Bagaimana itu jalannya? Itu ada semua sejarahnya. Suka atau tidak suka itu terjadi gitu loh. Dan itu sudah diakuin juga dari ajaran agama Anda sendiri, dari tokoh-tokoh ajaran agama sendiri gitu loh. Jadi ya udah saya nilai, udahlah, tidak usahlah Anda terlalu membuat sesuatu tentang ajaran Islam. Banyak PR dalam ajaran agama Anda yang belum selesai di situ gitu loh. Oke, saya lanjut. Betapa besar pengaruhnya, betapa telah dan betapa
telah diagungkan serta dikultuskannya sebuah bangunan kota Ka'bah dan batu Hajar Aswad di dalam mindset kaum muslim. Itu fakta loh dan tidak terbantahkan, walaupun sangat mungkin untuk dibantah oleh para pemuka agama dengan dalil ngeles dan cokok logi. Intinya bagaimana? Intinya bait suci itu sudah ada sejak zaman Salomo, Abraham, Salomo, Daud, diteruskan oleh Musa, yang sekarang di King of Solomon di Palestina itu sudah ada semua gitu loh. Di Israel sana King of Temple Solomon itu juga ada. Jadi suka atau tidak suka, sejarah dalam ajaran agama itu sudah ada bait suci. Kalau dalam Islam nama bait suci itu yaitu terletak di Mekah, Madinah. Di Mekah Al-Mukarramah. Tapi sebelumnya di Palestina sana di Masjidil Aqsa bait suci Islam gitu loh. Jadi artinya bait suci ini hanya tempat sesuatu yang memang sudah dari dulu sudah ada. Bahkan sejak zaman nabi-nabi sebelumnya sudah ada, suka atau tidak suka gitu loh. Jadi apapun yang Anda coba untuk menggiring opini negatif kepada sesuatu yang sudah terjadi sejak zaman dulu, ya nol nilainya gitu loh. Tidak ada nilainya. Anda silahkan aja Anda buka, lihat Yeremia 25 11 sampai 12, 29 sampai 2 sampai 10. Lihat bagaimana keadaan sejarahnya pembentukan bait-bait suci tersebut gitu loh. Cek di Yeremia tersebut bagaimana bait suci di zaman Herodes, kira-kira 16 tahun setelah kelahiran Kristus. Herodes I, Raja Yehuda, mulai pembangunan kembali bait suci. Cek itu di Yerubabel. Anda bisa cek sendirilah. Itu sebenarnya Anda ini lebay gitu loh. Sesuatu yang sudah ada sejak zaman dulu, itu Anda coba buat sesuatu yang gimana gitu. Justru Islam itu meneruskan ajaran-ajaran yang dulu gitu loh. Nggak tahu kalau dari ajaran agama Anda gitu loh. Makanya saya bingung, ajaran agama Anda bait suci aja nggak ada gitu loh. Bait suci Anda kemana jalurnya, coba lihat. Kan tidak jelas, sesuatu yang tidak jelas. Malah ditunjukkan bahwa Yesus Kristus itu sendiri bait suci, kan akhirnya kan lucu gitu loh. Sesuatu yang tidak jelas akhirnya membuat Anda harus menjawab sesuatu itu harus dengan profesional, dengan ilmiah gitu loh. Kalau kami balik ke ajaran agama Anda bagaimana, ya kan? Cuma kami tidak mau buat hal yang begitu karena tidak ada gunanya. Kami cukup menjawab sesuatu dalam ajaran Islam itu sendiri gitu loh. Kalau saya mau balikkan sesuatu itu bisa, cuman saya tidak ada gunanya, tidak ada kepentingan gitu loh. Tidak ada kepentingan saya membahas ajaran agama Anda, ajaran Kristen tidak ada terlalu penting. Cuma berhubung Anda mengaitkan tentang ajaran Islam ini dengan Ka'bah, Baitullah, maka kewajiban kami untuk menjawab itu semua gitu loh. Anda cek aja bagaimana keadaan di Matius 24 1 sampai 2, Markus 13 1 sampai 2, Lukas 21 sampai 6. Itu bercerita tentang bait-bait suci semua di kitab Perjanjian Lama gitu loh. Nah, alangkah lebaynya Anda gitu loh. Oke, saya lanjut dulu ya. Cocok logi. Tapi realitasnya mereka tidak bisa menyingkirkan kebenaran substansial tersebut selain hanya bisa mencari dalil pembenaran dan pengalihan isu tentang untuk menghibur diri. Wah, aku nggak mau komen. Silakan komen sendiri ya. Ini batu Hajar Aswad dan ini sebelahnya kotak hitam Ka'bah. Oh, ada asap-asapnya juga ya. Apa sih fungsi asap-asap ini? Ada yang tahu? Oke guys, silakan beri komentar saudara yang bijak ya, yang komentar yang mencerdaskan. Jika saudara tidak setuju dengan tulisan ini, nanti linknya akan saya taruh juga di deskripsi. Salam waras. Oke, di situ tadi sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh Bang Papel mengenai kiblat-kiblat yang di dalam ajaran Islam itu. Dia coba untuk menggiringkan opini yang ya dimana gitu, padahal dia tidak sadar gitu loh. Dia nggak sadar
bahwa bait suci ini hanya sebuah kiblat gitu loh, sebuah kiblat yang sebenarnya dulu sudah ada sejak zaman dulu di arah kiblat Islam ke Palestina gitu loh. Apakah berpengaruh ke Palestina kemudian dipindah? Kan artinya tidak terlalu berpengaruh, bukan hal-hal esensial dalam ajaran Islam gitu loh. Dulu arahnya ke Palestina, dipindah ke Masjidil Haram karena Allah yang menyuruh dalam surah Al-Baqarah ayat 144 itu, maka ya nggak masalah. Al-Quran sudah menyuruh kok dalam Al-Baqarah ayat 144, dan itulah yang sudah disampaikan, yang sudah termuat dalam ajaran Islam itu sendiri gitu loh. Anda bisa cek arah sumbernya ini, umat Islam itu di Al-Quran, yaitu Al-Baqarah 143 dan 144 gitu loh. Jadi ya saya kira Bang Papel aja yang terlalu lebay, dia terlalu lebay, dia lupa sejarah gitu loh, lupa sejarah sebelumnya di kitab-kitab suci yang dulu, bahwa bait suci itu sudah ada gitu loh. Sebenarnya ajaran-ajaran sebelumnya juga sudah memuat sesuatu yang sudah diperintahkan Tuhan. Sebenarnya puasa juga sudah ada, seperti bulan Ramadan ini dulu juga ada puasa, di zaman-zaman Nabi sebelumnya juga ada puasa. Sholat pun ada, sholat tapi caranya beda gitu loh. Sholat pun dalam ajaran sebelumnya di kitab-kitab Nabi Musa, kitab Salomo, kitab Ibrahim itu yang dalam bentuk suhuf loh ya. Kalau Salomo sama Abraham itu dalam bentuk lembaran-lembaran suhuf namanya dalam Islam. Sirin itu juga. Itu sebenarnya sudah ada sholat, sudah ada puasa, sudah ada bait suci, naik haji, ya kan, sudah ada zakat. Cuman kadarnya, aturan-aturannya berbeda memang. Nah, Islam di sini datang untuk menyempurnakan itu, cara peribadatannya, cara bersucinya gitu loh. Cara bersucinya juga sudah ada gitu loh. Jadi sangat, ya saya nilai sesuatu yang mencoba untuk menggiring hal-hal itu menjadi negatif, itu yang harus di cross check ke diri dia sendiri gitu loh. Dia lupa, ibaratnya peribahasanya kacang lupa dengan kulitnya. Mengapa lupa? Ya karena dia nggak buka kitab perjanjian lama, ada bait suci gitu loh, bahwa orang itu harus keluar dalam 1 minggu atau 2 minggu ke suatu tempat gitu. Itu juga sudah diceritain di dalam perjanjian lama. Nggak tahu kalau perjanjian baru, saya tidak terlalu kurang mengikutin gitu loh. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.